Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Ya pemirsa, segalanya itu memang berasal dari pikiran kita ya. Maka dari itu kita harus menata pikiran dan juga hati kita agar selalu menjadi pribadi yang selalu positif. Pemirsa Dharma TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini saya menyapa Anda Manage Your Mind dengan tema yaitu Catur Marga dalam Agama Hindu. Untuk membahas tema tersebut, kali ini sudah hadir di studio Dharma TV. Langsung saja saya sapa yang terhormat Bapak Sutomo Adi Wijoyo selaku Ketua Paruman Waraka PHDI Kabupaten Malang. PHDI ini adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia dan beliau juga merupakan anggota FKUB Unsur Agama Hindu Kabupaten Malang. Ya Bapak, selamat malam, Om Swastiastu. Selamat malam, Om Swastiastu, Mbak Nisha. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Baik, sehat selalu Mbak Nisha. Terima kasih Bapak ya sudah berkenan hadir di studio Dharma TV memberikan pencerahan kepada pemirsa Dharma TV. Saya juga terima kasih saya diundang ya. Iya, Bapak, pada kesempatan kali ini tema kita luar biasa sekali yaitu Catur Marga dalam Agama Hindu. Sebelumnya bisa menyapa pemirsa Dharma Televisi terlebih dahulu Bapak untuk sebelum kita jauh ya untuk menjelaskan terkait dengan Catur Marga ini. Silahkan Bapak. Ya, baik. Pemirsa Dharma TV di mana berada, sebelumnya saya sampaikan salam pangayu pambagio panganjali, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widi senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua. Baik, ya, baik Bapak, kita mulai ya untuk tema kita pada malam hari ini yaitu Catur Marga dalam Agama Hindu. Sebelumnya pengertian dan asal kata Catur Marga itu apa Bapak? Baik Mbak Nisha. Iya. Salam kenal ini kan. Salam kenal baru juga, Bapak. kali ini kenal ya. Iya. Temanya adalah Catur Marga dalam ajaran agama Hindu ya. Jadi bahasa itu atau kata Catur Marga itu kan asalnya dari bahasa Sangsekerta. Jadi catur itu artinya 4, jadi marga itu adalah jalan. Jadi sebetulnya bahasa lengkapnya itu adalah Catur Marga Yoga dalam ajaran agama Hindu gitu. Artinya adalah memang 4 jalan untuk manusia ini manakala tujuannya adalah menuju satu kebahagiaan atau mencapai satu kesempurnaan hidup. Ya, ada 4 jalan yang harus dilakukan. Yang namanya Catur Marga Yoga gitu. Catur Marga Yoga ya Bapak ya? Ya Mbak. Ya, baik. Kemudian apakah Catur Marga ini adalah sebuah konsep ajaran yang termasuk bagian dari ajaran Tatwa dalam kerangka dasar agama Hindu Bapak? Ini saya belajar banyak Bapak ya tentang Catur Marga ini bisa dijelaskan kepada pemirsa Dharma TV. Iya. Jadi memang tidak salah, ajaran Catur Marga Yoga ini sangat erat kaitannya dengan 3 kerangka agama Hindu. Karena namanya kerangka agama Hindu itu merupakan kerangka dasar. Agama Hindu itu punya 3 kerangka, yaitu Tatwa, Etika, dan Susila. Jadi ini bagian dari 3 kerangka ajaran agama Hindu yang terkait dengan Catur Marga Yoga ini. Begitu Mbak Nisha. Nah, apa saja itu Bapak? Jadi dari 4 ajaran ini? Iya, jadi 4 itu yang namanya satu adalah Bhakti Marga.
Ya, jadi ada bakti marga, kemudian yang kedua jenana marga, yang ketiga adalah karma marga, dan yang terakhir adalah yoga marga. Ya, gitu. bisa dijelaskan satu persatu Bapak pengertian dari 4 marga Ya. tersebut? Ya. Jadi kalau bakti marga ini adalah kita sebagai manusia, ini memang ajaran agama Hindu, tetapi sebetulnya tidak hanya umat Hindu saja yang melaksanakan hal seperti ini. Artinya dari semua makhluk, semua ciptaan Tuhan, khususnya manusia ini juga bisa melaksanakan yang namanya bakti marga yoga itu. Bakti marga adalah ya jalan untuk menuju kepada Tuhan, kepada Sang Hyang Widi melalui bakti. Jadi bakti itu adalah menunjukkan rasa kepatuhan kita. Kita manusia yang dilahirkan ke dunia ini oleh Tuhan, oleh Sang Hyang Widi, tentu perantara orang tua kita. Baik. Itu diharuskan atau diwajibkan untuk melaksanakan bakti. Jadi bakti terhadap Tuhan tentu dengan caranya masing-masing. Gitu. Ya, kalau agama Hindu tentu melaksanakan bakti ini dengan cara sembahyang 3 kali sehari, dengan rasa kepatuhan, ya, dengan rasa ketulusan, itu. Jadi bakti ini yang harus dilakukan dengan cara kita sebagai umat Hindu ya sembahyang. Mungkin kalau sahabat-sahabat kita di agama yang lain, tentunya dengan cara agamanya masing-masing. Nah, tentu konsepnya adalah tetap bakti itu dengan rasa ketulusan, dengan rasa kepatuhan gitu. Jadi jangan ada kita melaksanakan bakti ini dengan rasa keterpaksaan. Jadi tidak tulus. Nah, ini tidak akan nyampe di sana. Jadi tujuan kita itu tidak akan bisa nyampe karena ada rasa keterpaksaan. Baik. Maka di dalam ajaran agama Hindu tentu kebahagiaan ini adalah idaman semua makhluk. Kedamaian ini adalah tujuan dari semua insan. Di dalam ajaran agama Hindu untuk mencapai satu moksartam jagadita, untuk mencapai satu kebahagiaan, untuk mencapai satu kedamaian, salah satu diantaranya laksanakan itu bakti marga. Itu Mbak Nisda. Selanjutnya Bapak selain itu, dan kepada Tuhan selanjutnya. Ya, artinya memang harus bisa dilakukan kepada orang tua. Itu karena orang tua ini juga bagian dari unsur yang sangat penting untuk kehidupan kita. Ya, kita dilahirkan oleh Tuhan, perantaranya orang tua. Kemudian orang tua membina kita, merawat kita, membesarkan kita, ya kita harus bakti, kita harus patuh terhadap orang tua. Termasuk juga kepada leluhur kita. Leluhur. Ya. Karena sebelum ada orang tua tentu ada kakek nenek, ada apa di atasnya kakek nenek itu kan ada buyut lagi buyut dan lain sebagainya. Ini kalau sudah meninggal, ya ini kita kan menganggapnya sebagai leluhur kita. Ya, para leluhur ini harus juga kita hormati. Kita bakti kepada leluhur kita. Karena sejatinya kehidupan kita ini tidak bisa lepas dari peran serta dari para leluhur, juga
peran serta dari orang tua kita. Baik. Ya, untuk itu rasa bakti yang kita lakukan dengan rasa ketulusan ini yang akan mengantar satu kebahagiaan dan kedamaian dalam diri kita. Iya, satu kepada Tuhan, berbakti pada Tuhan, kedua orang tua, selanjutnya kepada siapa, Bapak? Pada leluhur, kepada orang tua, begitu ya. Iya. Ya, kepada orang yang dianggap lebih tua. Artinya tetap ada kaitannya dengan saudara kita gitu. Baik. Kita harus bakti memang terhadap, ada urut-urutannya dengan silsilah dalam keluarga kita gitu. Jadi terhadap yang kita, yang siapa yang dituakan dalam keluarga kita itu, ini harus kita lakukan rasa bakti. Jangan kemudian kita membantah, kasar, bahasa-bahasanya yang menyakitkan. Ini kan sebuah wujud bahwa dia tidak pernah menunjukkan rasa bakti. Baik Bapak, mohon maaf, kita akan lanjutkan lagi Bapak ya setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak Sutomo Adi Wijoyo, Ketua Paruman Waraka PHDI Kabupaten Malang dan juga anggota FKUB Unsur Agama Hindu Kabupaten Malang. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sudah membahas tentang bakti ya, bakti kepada Tuhan, bakti kepada orang tua, bakti kepada leluhur dan juga bakti kepada saudara kita. Silakan bisa dilanjutkan kembali Bapak Sutomo. Baik, Mbak Nisya. Iya. Baik Mbak Nisya, jadi memang ajaran catur marga yoga ini memang ada 4 ya. Tadi sudah disampaikan mengenai pengertian dari bakti marga, dan selanjutnya adalah jenana marga. Jenana ini juga asal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah ilmu pengetahuan ya. Jadi jenana, seorang yang memahami tentang ilmu pengetahuan. Tentunya ilmu pengetahuan suci, ilmu pengetahuan yang menyangkut masalah kehidupan manusia di dalam ajaran agama Hindu gitu. Jenana marga. Jadi untuk mencapai satu kedamaian, untuk mencapai satu kebahagiaan, kita bisa memahami tentang apa saja, baik ajaran yang namanya formal maupun yang non formal. Ini sejatinya sumbernya dari ilmu, ilmu pengetahuan. Jadi ini yang harus digeluti, ini yang harus ditekuni oleh kita sebagai manusia. Tentu ilmu ini yang menyangkut kehidupan, ya, menyangkut masalah ilmu pengetahuan apa saja, ya. Ini dipahami dengan seksama, digeluti dengan tekun. Ya. Banyak orang-orang yang bisa merasakan hidupnya itu merasa damai, merasa bahagia karena banyaknya ilmu dalam dirinya. Ya. Karena ilmu itu yang menuntun dari kegelapan menuju kecerahan. Dari yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Dari yang tadinya bodoh menjadi pintar. Ini asal mulanya adalah dari ilmu, dari jenana. Jenana marga, jalan untuk mencapai satu kebahagiaan, satu kedamaian. Ini juga bisa melalui ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan ini didasari harus dengan dharma. Pengertian dharma itu adalah kebenaran. Karena banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak didasari dengan dharma, tidak didasari dengan kebenaran. Ilmu ini akan
ditujukan kepada hal-hal yang akhirnya juga mensengsarakan. Ya. Bisa terjerumus karena tidak didasari oleh dharma itu sendiri. Iya. Ilmu pengetahuan di sini bisa didapatkan dari mana, Bapak? Agar ilmu itu bisa terserap dengan benar begitu. Ya, tentu dasarnya adalah dari Weda. Ya, dari Weda, dari kitab suci kita. Yang di sana ilmu pengetahuan itu tentu akan memberikan satu pencerahan terhadap kehidupan kita. Nah, kita memahami caranya kita sembahyang bagaimana, caranya kita berbakti kayak apa, caranya kita melaksanakan apa ini namanya bekerja kayak apa, itu kan juga dasarnya dari ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan ini kalau dipahami secara terus-menerus akan bisa menumbuhkan satu kebahagiaan dan kedamaian. Apalagi para guru kita, para guru wisesa, guru pengajian itu ya, guru-guru yang memberikan satu pelajaran terhadap anak-anak di sekolah. Ini kan ilmu pengetahuannya yang diberikan pada anak-anak. Guru-guru ini yang melaksanakan tugas dan kewajibannya memberikan ilmu pengetahuan terhadap anak-anak didiknya, didasari dengan ketulusan. Ini sangat membahagiakan. Dan makanya semua itu dilakukan dengan dasar ketulusan, tidak ada pamrih. Saya mau mengajari itu asal kamu memberikan sesuatu terhadap saya dan seterusnya. Ini kan sebuah harapan, ada harapan di balik itu semua. Jadi tidak boleh menurut ajaran yang dimaksud oleh Jnana Marga ini. Baik. Selain itu Bapak, selain dari bakti kemudian juga ilmu pengetahuan untuk menuju kebahagiaan, apa lagi Bapak? Ya, ada lagi karma. Ya, karma marga itu. Ya, karma itu adalah perbuatan. Jadi perbuatan, tingkah laku kita itu. Jadi kalau karma itu pengertiannya juga luas. Seperti orang lain melaksanakan kerja bakti di kampung, ya, membuat pos bersama dengan teman-teman di desanya, itu kan kerja itu karma. Ya, jadi kerjanya yang tidak ada pamrih, kerjanya yang tidak ada harapan yang untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini juga bagian dari karma. Ya, karma marga. Apapun yang dilakukan, jadi tidak ada alasan dia tidak melakukan karena dia tidak punya kepentingan secara pribadi. Ini yang akan didasari oleh karma marga itu. Jadi karma marga itu pengertiannya banyak orang yang melakukan. Jadi bahasanya di Hindu itu ada orang ngayah. Orang ngayah itu melakukan kerja di dalam sebuah upacara Hindu, upacara hari raya atau upacara odalan ataupun upacara suci di sebuah pura. Dia melakukan pekerjaan apa saja dan tidak ada pamrih di belakangnya. Itu karma marga. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus akan menuntun pemikirannya dia, konsentrasinya kepada Sang Hyang Widi, dan kebahagiaan itu yang akan diraih olehnya itu. Baik, jadi mengerjakan segala sesuatu itu tanpa pamrih begitu ya? Atau tidak ada balasannya begitu kan? Tidak ada harapan untuk saya nanti dikasih apa ya, begitu maksudnya. Ya. Nah, karena di dalam hukum Hindu itu namanya hukum karma itu kan mesti siapa yang menanam dia yang akan menuai.
Siapa yang melakukan sebab di sana akan menimbulkan satu akibat, ya. Itu kalau konteksnya sosial kah Bapak? Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan bekerja begitu, bagaimana? Apakah sebagai pekerja itu kita juga, mohon maaf, tidak menuntut gaji gitu? Apakah dalam konteks ini adalah sosial gitu maksud saya? Iya, jadi memang beda. Iya. Di dalam kita konsepnya ini konsep sosial atau kita memang bekerja untuk mencari ekonomi, begitu. Bekerja untuk mencari ekonomi ini kan juga bagian dari kewajiban kita untuk berkarma. Jadi karma kerja itu adalah karma, melakukan hal sesuatu itu karma. Jadi berkarmalah yang baik itu untuk kepentingan keluargamu. Ya kita melakukan kerja tapi dengan garis-garis kebenaran gitu. Artinya jangan sampai kita kerja itu, ya mohon maaf ya, kerja tapi ngapusi kancane, ya kemudian menipu yang di sana. Ini juga kerja, tapi kan tidak berdasarkan kebenaran, tidak berdasarkan dharma. Maka tidak kebahagiaan yang dia peroleh, ya, tidak kebahagiaan yang dia dapatkan. Nanti dia akan satu ketika akan mendapat kesedihan karena dari hasil perbuatannya itu sendiri, bukan karena orang lain. Jadi seperti itu konsep karma marga yang kalau dikaitkan dengan hukum karma pala, begitu. Iya, Bapak. Pertanyaan saya selanjutnya, Bapak ya. Ya. Tapi nanti dulu, Bapak, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berasal dari pikiran kita. Mari kita selalu menjaga hati dan juga pikiran kita agar kita selalu menjadi pribadi yang positif. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi ya untuk tema Manage Your Mind kali ini, yaitu catur marga dalam agama Hindu, bersama saya Nisha Naila dan tentunya Bapak Sutomo Adi Wijoyo selaku Ketua Paruman Waraka PHDI Kabupaten Malang, dan beliau merupakan anggota FKUB Unsur Agama Hindu Kabupaten Malang. Iya Bapak, tadi pertanyaan saya sebelum iklan Bapak ya, saya mau bertanya tentang hukum karma. Ini bisa dijelaskan lagi kalau di dalam agama Hindu itu hukum karma seperti apa? Ya Mbak Nisha, hukum karma itu kan hukum sebab akibat ya. Jadi siapa yang membuat sebab, di sana yang akan menerima akibat, begitu. Siapa yang menanam, di sana yang akan menuai. Nah, tergantung dari apa yang ditanam itu, tergantung dari apa yang dia perbuat itu. Ya. Jadi kalau menurut konsep Hindu, hukum karma itu pelan atau cepat, kapan atau dimanapun, mesti itu akan muncul, begitu. Jadi itu konsekuensinya di ajaran hukum karma. Jadi kalau kita mengatakan hukum karma, tergantung apa yang kita perbuat, tergantung apa yang kita lakukan, gitu. Kita melakukan hal-hal yang positif, yang membuat orang senang, membuat orang berbahagia. Itu tentu satu ketika kita akan merasakan senang. Tentu satu ketika kita akan merasa berbahagia. Jadi kita sering memberikan bantuan terhadap seseorang gitu. Artinya perbuatan baik itu kan tidak harus memberi, Mbak Nisha. Jadi perbuatan baik itu tidak harus memberi. Kita menyapa dengan bahasa yang santun, dengan senyuman yang bisa membuat orang itu senang. Itu
pun juga merupakan bagian dari perbuatan baik. Ya. Itu pun juga karma kita. Gitu. Maka banyak hal yang harus kita lakukan sebetulnya kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau menanam karma yang baik. Ya, jadi dengan contoh sederhana Bapak ya, melalui senyuman itu juga termasuk sudah karma merupakan bagian dari karma yang baik. Itu juga sudah. Maka kalau kita kaitkan dengan karma marga ini, ya banyak jalan sebetulnya untuk kita berbuat kebaikan menuju kebahagiaan. Banyak jalan untuk melakukan perbuatan yang baik, yang benar untuk menuju satu kedamaian. Gitu. Maka pilihannya banyak. Ada yang kalau kita mau berpunia atau bersedekah gitu, ya lakukan bersedekah dengan ketulusan gitu. Kita mau menolong, ada orang tetangga kita yang rumahnya direnovasi, istilahnya kalau dulu bahasanya nangsayan itu kerja bakti untuk membenahi rumah tetangga dan tidak ada bayarannya. Yang tidak ada apa itu namanya upah yang macam-macam. Ini dilakukan dengan ketulusan, ya. Itu juga bagian dari perbuatan baik. Kalau di zaman sekarang apakah masih ada Bapak? Jarang, sudah jarang, udah jarang sekarang. Biasanya kalau orang-orang seperti itu sekarang ini sudah diganti dengan dengan materi. Aku gak iso ngrewangi tak tukono seperti itu. Nah, itu juga nggak apa-apa, tetapi kemudian kalau dibandingkan dengan yang bekerja sendiri, pekerjaannya ditinggal, ya wis leno aku wis tak prei ora kerja ngrewangi sampean, itu beda nilainya. Ya. Jadi karena kita sudah berbuat, kita sudah datang, itu menunjukkan rasa kerukunan, rasa kebersamaannya itu sudah. Sekarang sudah mulai luntur itu. Luntur ya Bapak ya. Tapi umat Hindu tentunya melalui pencerahan seperti ini gitu bisa introspeksi Bapak ya. Semoga ya, semoga. Semoga apa yang kita konsep selama ini dan kita dengar selama ini memang ajaran-ajaran para leluhur kita. Leluhur kita itu menerapkan kehidupannya dulu seperti apa, kemudian ditulis dalam kitab dan tentunya ditiru oleh generasi sampai sekarang. Harapannya seperti itu. Semoga ya Bapak ya. Ya, pertanyaan saya selanjutnya Bapak, apakah dalam catur marga merupakan 4 jalan untuk mencapai moksa dan membangun jagadita? Ini bisa dijelaskan pengertian tersebut apa Bapak? Ya, moksa itu kan satu tujuan yang tertinggi untuk agama Hindu. Jadi namanya moksartam jagadita ya caidi dharma. Ini memang tujuan yang tertinggi bagi umat Hindu. Iya. Jadi kalau catur marga ini dilakukan dengan ketulusan, dengan terus menerus, ya tidak menutup kemungkinan akan bisa mencapai moksartam, ya. Moksartam jagadita. Ya. Pengertian moksartam ini memang bisa disederhanakan. Jadi kalau moksa itu konsep yang sebetulnya moksa yang tujuan yang tertinggi, ini umat Hindu begitu meninggal tidak akan lahir kembali. Jadi sudah menyatu dengan Brahman, menyatu dengan Paramaatman, begitu. Sudah menyatu dengan Sang Maha Pencipta, itu. Ini konsep yang tertinggi, tujuan yang tertinggi. Tetapi kemudian ada diartikan secara sederhana yang namanya moksartam jagadita. Jadi moksartam jagadita itu kebahagiaan yang bisa dirasakan pada saat kita masih hidup di dunia ini, di jagadita ini, ya. Ini dan nanti juga bisa dirasakan pada saat kita sudah meninggal, kebahagiaan dan kedamaian itu.
apabila kita melakukan itu tadi ya Pak ya, catur marga tersebut. Betul ya. Jadi sebetulnya moksartam itu tidak harus menunggu pada saat kita sudah mati. Ya. Masih hidup pun sebetulnya kita harus bisa merasakan moksartam jagadita itu. Orang ngenteni besok lewis mati. Jadi saya urip ini moksartam gayun, anu kejar itu, raihlah itu. Dengan cara apa? Ya lakukan catur marga yoga ini. Ciri-ciri seseorang sudah mencapai moksa itu bagaimana Bapak? Ciri-cirinya? Ya sulit untuk melihat ya ciri-ciri seorang. Biasanya seorang yogi. Ya. Yogi. Ya. Jadi itu kan ada lagi satu yang harus dilakukan catur marga itu. Jadi seorang yogi. Yoga itu. Baik. Jadi yoga itu seorang pertapa, seorang sering melakukan meditasi. Ya, kalau dulu memang banyak orang-orang yogi, orang-orang yang kesukaannya yoga samadhi itu sudah tidak memikirkan tentang hiruk pikuknya keduniawian. Itu dia fokus kepada Sang Maha Pencipta. Ini yang dilakukan oleh yoga. Jadi yoga marga ini. Jadi ada 4 itu, bisa dilakukan dengan cara bakti, bisa dilakukan dengan cara ilmu pengetahuan, bisa dilakukan dengan ngayah atau berkarma yang baik, bisa dilakukan dengan seorang yoga itu, yogi itu. Jadi itu, tapi paling sulit itu seorang yogi, ya, karena apa? Sudah melepas dari kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi ora mikirno donya brana, ora mikirno sawayombo, ora mikirno duwike akeh. Jadi sudah dilepas itu semua. Tetapi kemudian ada juga dengan bagaimana dengan kita yang sekarang itu kan. Kalau yang dulu itu kan masih bisa dilakukan oleh para yogi itu. Karena memang zamannya zaman dulu ya. Kalau sekarang dengan zaman milenial sekarang seperti sekarang ini, wah, ini sulit. Tetapi kalau manakala seseorang masih punya niat ke sana, itu masih bisa dilakukan. Ya. Dengan cara sering melakukan. Dengan caranya bisa dijawab setelah yang satu ini Bapak ya. Oh iya. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak Sutomo. Ya Bapak, tidak terasa hampir pukul 8 malam kita menemani pemirsa Dhamma TV dengan membahas catur marga ini Bapak. Tapi masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan terkait catur marga ini karena ajaran Hindu ini menanam kebaikan Bapak ya untuk menuju kebahagiaan seperti itu. Tadi Bapak juga menjelaskan tentang yogi. Kalau di zaman dahulu mungkin umat Hindu bisa melakukan yogi. Tapi kalau di zaman sekarang itu caranya bagaimana Bapak ya? Bisa disampaikan kepada pemirsa Dhamma TV. Baik Mbak Nisha. Jadi memang zamannya kan sudah berubah ya. Kalau dulu itu memang zamannya yang alamnya juga mendukung itu. Kemudian kebutuhan kehidupan juga tidak banyak yang menjadi tuntutan gitu. Jadi itu banyak orang-orang tua kita, para nenek moyang kita dulu itu banyak yang juga melaksanakan yoga samadhi. Tapi kalau zaman sekarang dengan kebutuhan duniawi yang selalu menuntut, kemudian hiruk pikuknya kehidupan. Nah, bisakah kita melaksanakan yoga samadhi itu? Saya pikir yoga samadhinya masih bisa. Tetapi menjadi seorang yogi, menjadi seorang pertapa, ini masih tanda tanya besar gitu. Nah,
yoga samadhi itu bisa juga kita lakukan, tetapi tidak terus-menerus. Ya. Jadi manakala kita ingin melaksanakan yoga, melaksanakan samadhi itu, di saat kita setelah melaksanakan sembahyang, ya, mengambil waktu, ya katakanlah 1-2 jam untuk kita konsen. Jadi konsen ke pemikiran, keesaan Tuhan, ya, kemahakuasaannya Sang Hyang Widi. Ini selalu ada dalam pikiran seorang yoga samadhi. Ya. Jadi tidak boleh memikirkan kebutuhan keduniawian, tidak boleh memikirkan tentang kepentingan-kepentingan yang menyangkut masalah rumah tangga. Di dalam yoga samadhi kita fokus memikirkan keesaan Sang Hyang Widiwasa itu. Dan itu dilakukan oleh umat Hindu yang memang senang melaksanakan yoga samadhi. Setelah melaksanakan sembahyang, melakukan kirtana, melakukan yoga samadhi, ini untuk menuntun pikiran kita. Pikiran kita supaya tidak terus-menerus terkontaminasi dengan hiruk pikuknya dunia, dengan hiruk pikuknya kebutuhan. Jadi pelan-pelan kita redam, kita landaikan dengan yoga samadhi itu. Jadi ini memang tidak mudah, tetapi semua itu kalau dilakukan dengan ketulusan, dilakukan dengan dasar yang kebenaran, dan tidak ada hal yang sulit. Ya, walaupun sebetulnya ini juga sulit untuk dilakukan, tetapi kalau kita bisa melaksanakan walaupun tidak lama gitu ya, kemudian terus-menerus, ini akan menuntun pikiran kita. Jadi akhirnya tidak banyak orang yang serakah, tidak banyak orang yang murka. Gitu. Dunia ini sebetulnya kalau kita mau lakukan ajaran catur marga ini, tidak ada hal yang negatif. Tidak ada kriminal. Gitu, tidak ada kriminal, tidak ada keserakahan, tidak ada perang gitu. Karena apa? Semua akan berjalan sesuai dengan konsep kebenaran, konsep dharma itu. Ya. Semuanya ini dilakukan dengan ketulusan. Baik ya Pak. Kemudian bagaimana penerapan catur marga oleh umat Hindu dalam kehidupan sehari-hari? Maksud saya begini, apakah dari keempat catur marga tersebut itu harus semua dilakukan atau boleh memilih salah satu begitu Bapak dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kalau sebetulnya lebih sempurnanya bisa dilakukan semua itu. Jadi ajaran catur marga itu. Tetapi jarang juga yang bisa melakukan semua. Bisa dilakukan dari salah satu 4 marga itu, asal itu dilakukan dengan ketulusan. Itu pun juga sudah bisa menuju satu kebahagiaan dan kedamaian. Jadi contoh sekarang kita melaksanakan bakti. Dalam bakti itu di sana tidak ada perasaan yang negatif. Jadi dalam bakti itu kita selalu merasakan kesenangan. Di dalam bakti itu kita akan merasakan kedamaian. Begitu juga di dalam kita mengarungi satu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang didasari dengan kebenaran itu akhirnya menuju kepada pencerahan diri kita sendiri. Itu. Begitu juga dengan karma kita. Jadi karma marga ini yang kita ngayah, kita kerja bakti, yang semuanya ini kita lakukan dengan dasar ketulusan. Itu juga akan membuahkan kesenangan dalam diri kita. Karena kita ujung-ujungnya kan kepada diri kita. Dasarnya kita membuat senang orang lain dan senang juga diri kita. Begitu. Juga orang yoga samadhi itu.
Jadi yoga semedi itu sebetulnya satu langkah untuk pengendalian diri. Supaya dalam diri kita tidak ada kemurkaan. Di dalam diri kita supaya tidak ada keserakahan. Itu. Kalau ini dilakukan dengan baik, kemudian kepatuhannya itu benar-benar ada, ya tentu pada saat ajal tiba, kebahagiaan dan kedamaian itu akan menyertai kita. Itu. Ya, luar biasa sekali Bapak. Kemudian Bapak, apakah benar penerapan catur marga di setiap daerah ini tidak selalu sama, tapi disesuaikan dengan kondisi atau keadaan suatu daerah berdasarkan dengan tradisinya? Nah, ini bagaimana Bapak? Apakah memang kita menerapkan catur marga tersebut lihat kondisi suku tertentu atau daerah tertentu begitu? Ya. Jadi memang di Hindu itu ada bahasa yang namanya Desa Kalapatra. Gimana Bapak? Desa Kalapatra. Desa Kalapatra, ya. Jadi desa itu tempat, ya kala itu waktu, patra itu situasi. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi atau tempat di mana berada. Baik. Jadi di Hindu itu ada istilah bahasanya di mana langit di bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya keberadaan agama Hindu ini tidak harus sama seperti yang katakanlah di Bali, ya, seperti di India gitu. Hindu itu memang asalnya dari India, tetapi setelah kerajaan Kediri dulu kan sudah dibuat semacam pitekat, semacam prasasti. Jadi ada bahasa yang namanya mangjawaaken biasa mata. Semua ajaran Hindu yang dari India itu mangjawaaken, dijawakan, disesuaikan dengan desa Kalapatra ini, disesuaikan dengan tempat di mana Hindu itu berada. Gitu. Kalau Hindu adanya di Bali, ya tradisi budaya Bali ditumbuh kembangkan. Kalau Hindu ada di Jawa, ya adat budaya Jawa yang ditumbuh kembangkan. Ini maksudnya. Jadi memang tidak bisa catur marga ini koyok neng Bali tok, ndak bisa. Koyok neng Jawa tok, ndak bisa. Jadi disesuaikan di mana tempat berada. Misalkan di Sumatera, Kalimantan. Betul. Papua, ya. Jadi seperti di Kaharingan ya tidak bisa sama dengan di Bali. Baik Bapak. Ya. Kemudian Bapak, terakhir Bapak, dengan memahami dan menerapkan ajaran catur marga, apa yang diharapkan segenap umat Hindu? Silakan kepada pemirsa Dhamma TV. Baik pemirsa, jadi tadi yang kita sampaikan adalah ajaran catur marga yang tentunya tidak asing lagi dengan kita sebagai umat Hindu. Harapan kita semoga ajaran catur marga ini benar-benar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita menjadi orang yang mampu untuk memberikan satu kebahagiaan terhadap diri kita sendiri. Ya. Jadi itu yang penting. Kita bisa mampu memberikan atau menciptakan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Kalau kebahagiaan kita bisa kita rasakan di dalam diri kita sendiri, ya otomatis akan bisa dirasakan juga kebahagiaan itu oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, oleh lingkungan kita, dan seterusnya. Ini harapan kita, semoga kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai kita semua. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa sekali pencerahannya. Semoga kita semua dapat menerapkan catur marga ya Bapak ya. Baik ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Sutomo. Sama-sama. Sampai jumpa di kesempatan yang lain Bapak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Baik pemirsa, Damal TV itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Sutomo Adi Wijoyo selaku Ketua Paruman Waraka PHDI Kabupaten Malang dan juga beliau merupakan anggota FKUB Unsur Agama Hindu Kabupaten Malang. Tetap terus saksikan program acara Manage Your Man setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Damal TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.